Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Gimana, udah mau lebaran? Nggak puasa kok lebaran? Puasa Pak setengah hari ya. Enggak, kok kalian tidur aja doang kan, nggak terasa juga puasanya. Dosen lain udah banyak yang nggak masuk ya. Udah pada pulang. Ya derita kalian ketemu saya, jadi saya masih rajin masuk. Nggak apa-apa lah ya. Daripada liburan kalian nggak kemana-mana juga kan? Apa? Baik, di pertemuan ketujuh ini, jadi ini pertemuan ketujuh. Seharusnya sih di kalau kelas lain sudah pertemuan 8, tapi sepertinya mungkin ada libur atau saya nggak masuk ya, saya lupa juga. Nah jadi nanti di pertemuan 8 saudara akan mengikuti UTS ya. UTS-nya berarti kapan? Habis lebaran. Oke. Pekan kemarin tuh ada yang beberapa saya tandain karena ya saya tuh jadi mahasiswa lama ya. Jadi mahasiswa lama. Saya kuliah itu total tuh mungkin ya dari S1 sampai S3 berapa tuh? Hampir 12 tahun atau 11 tahun. Jadi saya tahu lah gelagat seluruh mahasiswa. Karena saya jadi dosen udah 7 tahun, jadi mahasiswa 12 tahun, saya tahu gelagat mahasiswa gitu. Dan saya ingin memberikan contoh kepada kita, contoh yang baik ya. Karena percuma punya ilmu yang bagus tapi perilakunya buruk. Nah, itu nanti kita akan ketemu di pengadilan. Ada yang jadi hakim, ada yang jadi jaksa, ada yang jadi pengacaranya, dan ada yang jadi tersangkanya. Kenapa? Ya karena bisa jadi dia pintar tapi perilakunya buruk. Atau ini saya kasih tahu lagi. Atau saudara salah memilih teman yang buruk. Pak, saya nggak tanda tangan, Pak. Iya, saya sudah hafal jadi mahasiswa. Tidak akan yang menandatangani itu adalah teman-teman terdekat saudara. Itu nggak mungkin teman yang jauh yang nggak kenal itu bakal nandatangani, enggak. Yang terlalu baik menandatangani kan saudara, titip absen itu. Titip absen itu bisa dari kalian yang minta atau teman kalian yang terlalu baik melakukan kejahatan ya, bagi saya itu salah satu bibit kejahatan yang saudara lakukan. Kalau ditanya Pak saya nggak tahu, itu tanyalah teman terdekat kalian, itu nggak bakal jauh dari teman dekat kalian. Nggak mungkin teman yang nggak kenal, nggak dekat gitu ya. Kan saya Pak, oh gini, iya saya sudah hafal jadi mahasiswa, gitu ya. Kira-kira begitu. Tapi saya sangat bahagia kalau ada penjahatnya tuh ngaku ke saya. Ya, saya sangat bahagia. Minimal ada orang tahu salah dan dia bertanggung jawab. Dan nanti kita akan dipertontonkan di hadapan saudara sekalian. Kita kan ngomongin kriminal yang buruk-buruk itu. Nanti dipertontonkan di depan kalian bahwa ternyata yang menandatangani itu nggak ngaku juga. Ya itulah ciri bahwa ternyata di kelas ini ya ada penjahatnya juga. Nah, hati-hati berteman dengan penjahat. Nah, kecipratan kan kejahatannya. Nah, kira-kira begitu. Baik, yang kita bicarakan dari kemarin itu adalah proses dari penangkapan, penahanan, baik sebelumnya ya, pemeriksaan dari tingkat penyelidikan, penyidikan, dakwaan, tuntutan sampai nanti
bahwa banyak yang dilakukan dalam proses-proses itu adalah satu proses yang sifatnya mencederai hak asasi manusia. Ini barang saya, Pak, kenapa harus dibongkar-bongkar, harus dirazia? Kenapa boleh seseorang itu masuk ke rumah orang lain, mengobrak-ngabrik rumah? Mereka bilang, ini demi kepentingan penyidikan. Ini demi kepentingan penyelidikan. Ini demi kepentingan proses dakwaan dan sebagainya. Orang bisa ditangkap di tengah jalan, di stop. Bisa lagi tengah malam dia lagi istirahat di gedor rumahnya, lalu dibawa ke kantor polisi atau di kejaksaan. Semua yang dilakukan oleh tindakan baik dari penyidik sampai nanti di pengadilan, itu kebanyakan adalah satu tindakan yang sifatnya mencederai hak seseorang, mencederai hak asasi manusia. Tapi kenapa diperbolehkan? Karena demi kepentingan satu penegakan hukum. Bahkan nih, dalam kasus-kasus tertentu seperti kasus korupsi, saudara bisa disadap oleh penyidik dari KPK maupun dari kejaksaan maupun kepolisian. Gerak-gerik saudara, ya, di HP itu bisa ketahuan. Padahal banyak obrolan, chat, telepon dan sebagainya. Mau tidur, video call sambil tidur gak jelas gitu. Apa namanya itu? Gitu amat, Pak. Itu bisa diawasi oleh penyidik. Alasan mereka demi kepentingan penyidikan. Bahkan selingkuhannya ketahuan. Ya, selingkuhannya yang ada 16 bisa ketahuan. Kata guru saya SMA kan, istri itu boleh 4, maka selingkuhan ya boleh banyak, katanya dia. Tafsir sesat dari saya. Apalagi baru pacaran, nikah aja istri boleh 4, dan ilegal secara agama. Masa pacaran nggak boleh lebih dari 4, kata dia. Nah, bahkan yang begitu-begitu, percakapan yang sifatnya pribadi, curhatan saudara, ngegalaunya saudara, ngebucinnya saudara itu bisa ketahuan, bisa dilacak. Kenapa? Karena demi kepentingan satu penegakan hukum. Oleh karena itu, apa yang kita bicarakan dari kemarin itu menunjukkan bahwa penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, bahkan nanti sampai eksekusi bisa mengambil nyawa orang lain kalau kena hukuman mati, adalah satu perbuatan yang sangat tidak mengenakan, satu perbuatan yang bisa jadi menderitakan orang lain, sehingga para pengampu kebijakan dan pengguna kebijakan itu, dan bahasa gampangnya penegak hukum itu, punya kewenangan yang begitu besar, yang kalau tidak digunakan secara bijak, ia akan melahirkan satu kezoliman, keburukan, ketidakadilan yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Kita dipertontonkan dengan kasus siapa? Sambo. Sambo itu kan dia, karena dia jenderal, dia mengakali kasus pembunuhan pada salah seorang ajudannya, ya. Dia bisa mengakali bahwa hanya sekian puluh orang, ya, sekian orang itu untuk mengarang satu kejahatan. Dia bisa mengambil CCTV-nya, ya kan? Ada, dia minta kepada ada Kapolsek yang mengambil CCTV-nya. Dia melakukan banyak hal karena dia punya kekuasaan itu. Dia mencoba merekayasa, syukurnya ketahuan. Kita jadi suuzon, ya, walaupun lagi puasa kita jadi suuzon. Jangan-jangan perbuatan kayak gitu tuh, ya nggak cuma Sambonya aja. Sambo ini sial ketahuan.
jangan-jangan perbuatan yang dilakukan begitu itu bisa jadi terjadi di tempat lain. Bisa jadi saya atau Anda nanti bisa jadi korbannya. Iya. Ya, nggak ada nutup kemungkinan. Jangan-jangan bisa jadi berapa rekayasa dilakukan untuk membuat seseorang itu bersalah, atau rekayasa membuat seseorang itu tampak tidak bersalah, atau rekayasa membuat seseorang itu yang tidak bersalah dipersalahkan. Ya. Jadi kekuasaan yang begitu besar itu kan membahayakan apabila tidak diawasi, apabila tidak dibatasi, apabila dia seenaknya saja tanpa dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, ada instrumen dalam hukum acara pidana yang membuat seseorang itu bisa dimintai pertanggungjawaban. Bukan seseorang, aparat penegak hukum itu bisa dimintai pertanggungjawaban. Salah satunya ini dalam proses penyelidikan sampai penyidikan, terutama di penyidikan, itu bisa dimintai pertanggungjawabkan. Bisa dikatakan dengan gampangnya adalah, penyidikan yang dilakukan itu tidak sah. Penyitaan yang dilakukan itu tidak sah. Penetapan tersangka seseorang itu tidak sah. Karena ada alasan-alasan tertentu yang mengatakan, ada cacatnya, ada hal yang tidak terpenuhi, ada kecurangannya, ada pemutarbalikan faktanya, ada pemaksaannya, ada fitnahnya, bahasa gampang. Oleh karena itu, kita sering tampilkan dalam beberapa tahun terakhir, ini menjadi isu yang sangat sering muncul di televisi. Contohnya ini. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal menggelar sidang putusan pra-peradilan yang diajukan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri pada hari ini. Dalam sidang yang digelar hari ini, Hakim Tunggal Imelda Herawati akan membacakan putusan pra-peradilan. Adapun gugatan diajukan Firly atas penetapan tersangka dirinya oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dalam petitumnya, Firly meminta Hakim Tunggal menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan untuk seluruhnya. Sebelumnya, Firly ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap terhadap ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo. Dan untuk informasi terkini jelang sidang putusan pra-peradilan Firly Bahuri, sudah terhubung bersama kami jurnalis Metro TV Zevanya Sarah, langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, Zevanya, selamat pagi. Pukul berapa agenda sidang putusan pra-peradilan Firly Bahuri nanti dimulai? Selamat pagi Iqbal dan juga Eva. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari laman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk sidang pembacaan putusan pra-peradilan Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri ini akan berlangsung pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan akan berlangsung di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau di ruangan yang ada di belakang saya ini. Kami memantau tidak ada persiapan yang begitu berarti jelang pembacaan putusan sidang pra-peradilan Firly Bahuri yang akan berlangsung sore nanti. Kita pantau juga pintu di ruangan sidang ini masih tertutup. Nantinya Hakim Tunggal Imelda Herawati akan membacakan hasil putusan sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Firly Bahuri, yang mana pada intinya bahwa pihak pemohon dalam hal ini Firly Bahuri meminta agar penetapan tersangka dan juga proses penyidikan Polda Metro Jaya terhadap Firly Bahuri ini dinyatakan tidak sah. Dan memang untuk sidang pra-peradilan Firly Bahuri ini sudah berlangsung selama sepekan yang dimulai sejak tanggal 11 Desember 2023. Iqbal dan Eva.
Zevanya, sudah seminggu ya proses pra-peradilan ini berlangsung, dan apa saja yang terungkap dalam persidangan? Ya Eva, betul sekali, proses persidangan pra-peradilan Firly Bahuri ini sudah berlangsung selama sepekan seperti yang tadi sudah saya sebutkan, dan memang sejumlah fakta terungkap dalam sidang pra-peradilan ini. Kami sudah merangkumnya dan akan ditampilkan dalam sejumlah grafis yang akan ditampilkan di samping saya ini. Untuk fakta pertama, Firly Bahuri mengklaim bahwa Syahrul Yassin Limpo melaporkan dirinya ke pihak Polda Metro Jaya karena takut menjadi tersangka. Firly menilai bahwa langkah pelaporan Syahrul Yassin Limpo ke Polda Metro Jaya ini sebagai serangan balik kepada dirinya yang pada saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK aktif. Namun tudingan tersebut kemudian dibantah oleh pihak Polda Metro Jaya. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak ini mengatakan bahwa kasus ini berawal dari pelaporan masyarakat atau DUMAS, bukan Syahrul Yassin Limpo yang melayangkan laporan tersebut. Kemudian fakta selanjutnya, pihak Firly Bahuri menuding bahwa proses penyidikan Firly Bahuri ini dikatakan tidak sah. Dikatakan tidak sah menurut kuasa hukum Firly Bahuri, Ian Iskandar, ini lantaran karena laporan polisi dan juga surat perintah penyidikan diterbitkan pada tanggal yang sama, yakni pada tanggal 9 Oktober 2023, yang mana kemudian hal tersebut dinilai oleh kuasa hukum Firly Bahuri bertentangan dengan proses penyelidikan dan juga penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Selanjutnya, fakta lainnya yang terungkap dalam persidangan yakni Firly Bahuri disebutkan menerima uang miliaran rupiah. Dalam persidangan, Firly disebut beberapa kali menerima uang dari Syahrul Yassin Limpo untuk menangani kasus yang terjadi di Kementerian Pertanian selama tahun 2020 hingga tahun 2023. Salah satu peristiwanya yakni ketika Firly Bahuri bertemu dengan Syahrul Yassin Limpo di Gor Tangki di Jakarta Barat pertanggal 2 Maret 2022, dan dalam pertemuan tersebut diketahui terjadi transaksi uang sebesar 1 miliar rupiah yang diserahkan SYL ke Firly Bahuri. Lalu ada 4 alat bukti yang kemudian menjerat Firly dalam kasus pidana ini, di mana alat-alat bukti itu melingkupi keterangan dari puluhan saksi hingga surat-surat yang berkaitan dengan penyitaan dan juga penggeledahan. Selanjutnya yakni terkait dengan saksi yang dihadirkan dalam sidang pra-peradilan Firly Bahuri, di mana dari pihak termohon dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya menghadirkan 5 saksi yang terdiri dari 3 saksi ahli dan juga 2 saksi fakta. Di antaranya ada Junaidi Saidu yang merupakan dosen Fakultas Hukum UI dan AKP Arif Maulana yang merupakan penyidik Subdit 5 Tipikor di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Selain itu, dari pihak pemohon dalam hal ini adalah Firly Bahuri ini menghadirkan 9 saksi yang terdiri dari 4 saksi ahli dan juga 5 saksi fakta. Di antaranya ada nama Yusril Isa Mahendra yang merupakan Guru Besar Tata Negara dan Alexander Marwata yang merupakan Wakil Ketua KPK. Itulah kemudian sejumlah fakta yang terungkap dalam sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri. Kita nantikan bersama, Iqbal dan juga Eva, apa kemudian yang menjadi putusan Hakim Tunggal Imelda Herawati terkait kasus ini. Demikian Iqbal dan juga Eva, kembali ke Anda di studio. Ya, langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih, Sivanya. Ya Iqbal, kita nantikan ya bagaimana keputusan Hakim Tunggal setelah 7 hari, karena batas untuk memeriksa pra-peradilan adalah 7 hari, kemudian nanti akan ada putusannya ya, apakah ya akan diperiksa secara formal, apakah ditolak atau diterima. Biar KPK-nya bisa segera kerja lagi, tancap gas lagi, termasuk berkoordinasi dengan Bawaslu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan. Oke, dari video itu kita bisa menangkap beberapa hal. Pertama, kalau dari kasus ini kan kasus yang dalam sudut pandang orang hukum akan sangat mengerikan. Bayangkan, ya, kasus ini kan kaitannya adalah Firly Bahuri dalam jabatannya selaku Ketua KPK
dianggap memeras Syahrul Yassin Limpo, ya, dalam hal penetapan SYL, Syahrul Yassin Limpo itu dalam kapasitasnya sebagai Mentan, Menteri Pertanian, dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Jadi ada kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Nah, untuk menetapkannya tuh jual beli. Yassin, kira-kira gitu ya. Tetapkan tersangka nih. Kalau nggak mau tetapkan tersangka, bayar sekian. Luar biasa. Penegakan negeri ini ada perlakuan kejahatannya, iya. Dalam penegakan kejahatan pun, penegakan atas kejahatan pun orang suka lobby-lobby. Hati-hati kalau saudara biasa lobby-lobby. Kalau sadar sudah jahat, sudah melakukan kesalahan, minta maaf. Bukan lobby-lobby. Hati-hati tuh. Yang terjadi itu apa? Terjadi di banyak hal. Dia lobby-lobby atas kejahatan yang dilakukan. Dan penegak hukumnya juga memberikan kesempatan. Bahkan mereka secara aktif minta di lobby untuk diberi. Kamu kalau nggak mau begini, bayar saya sekian. Oh, Pak, tolong minta kebijaksanaannya. Kata-kata itu sering itu yang akan dimintakan kepada penyidik. Pak, tolong Pak kebijaksanaannya. Kata-kata itu, kata-kata yang sering dilakukan penjahat untuk melakukan lobby kepada penegak hukum. Ya, jangan terbiasa pada hal kecil saja. Iya. Tapi sesekali bolehlah kita itu menutup. Tapi kalau terbiasa apa-apa saja tuh. Makanya saya termasuk, cari aja dosen, termasuk yang tegas dalam perkara-perkara yang saya tidak bisa tolerir. Termasuk kecurangan. Mohon maaf, ini kata-kata agak ekstrim. Saudara kurang pintar atau pakai kata kasar, bodoh, itu tetap saya luluskan kuliah itu. Tapi kalau saudara curang atau nggak taat aturan di kelas ini, itu dia nggak lulus di kelas saya. Cari aja kalau yang merasa dia taat aturan dan dia memenuhi semuanya, saya jamin lulus dari kelas saya. Tapi orang yang curang di kelas saya itu tidak akan lulus. Iya, karena bagi saya kepintaran itu bisa dicari, bisa dipelajari. Tapi kalau tabiat buruk, nah itu susah untuk dididik. Nah, kayak gitu. Nah, tadi di video itu juga kita ditunjukkan beberapa hal. Seperti, tadi disebutkan bahwa pemeriksaan sidang di pra-peradilan itu dipimpin oleh hakim tunggal. Ada barusan kata-kata dia. Pra-peradilan adalah 7 hari, kemudian nanti akan ada putusannya ya. Apakah? Iya kan? Ya Iqbal, kita nantikan ya bagaimana keputusan hakim tunggal setelah 7 hari. Ya, hakim tunggal setelah 7 hari. Hal-hal yang informasi seperti ini ya perlu kita cek kembali. Gimana sih menurut aturan perundang-undangan? Oke, jadi materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah kaitannya dengan pra-peradilan. Satu materi yang kalau dari kemarin kita ngomongin penegak hukumnya untuk menegakkan hukum, saat ini adalah materi yang bicara tentang bagaimana penegak hukum itu diminta bertanggung jawab ya atas apa yang dia lakukan dengan kewenangan yang begitu besar itu. Kewenangan itu bisa dimintai, sekali lagi saya garis bawahi, bisa dimintai pertanggungjawaban dengan adanya bentuk gugatan. Kata-katanya adalah gugatan pra-peradilan. Dasarnya apa? Maka tadi saya mulai dengan konsep bahwa penegakan hukum dalam hukum acara pidana adalah satu bentuk pemaksaan, pengurangan, bahkan penghilangan dalam hal-hal tertentu terkait hak asasi manusia. Oleh karena itu,
Pembuat hukum juga memberikan celah agar jangan sampai penegak hukum itu semena-mena dalam menggunakan kekuasaan yang begitu besar itu, akan ada sifatnya pengawasan horizontal. Juga adanya pengawasan terhadap upaya paksa, penyitaan, penetapan tersangka, penahanan seseorang, penangkapan seseorang. Ya. Itu perlu diawasi. Ya. Salah satu bentuknya adalah nih, ada proses pra-peradilan. Ada beberapa model di negara lain. Ini model di negara lain. Ada yang modelnya diajukan dismissal proses ke PT UN. Ada juga yang sifatnya rektor komisaris, hakim komisaris. Hakim yang mendapat tugas untuk menerima, memeriksa dan memberikan persetujuan. Jadi kalau polisi mau nangkap itu minta izin dulu kepada hakim komisaris. Nah, ini biasanya dipakai di negara yang sifatnya kecil. Kenapa Indonesia tidak pakai ini? Isunya adalah karena Indonesia terlalu gede. Kalau nunggu lapor dulu, orang dari Mahkamah Hulu itu lapor dulu ke pengadilan dan sebagainya, ini waktunya terlalu lambat. Nah, gitu. Sehingga Indonesia menggunakan konsep dia diberi kebebasan dulu, penegak hukum terutama penyidik itu. Lalu nanti dia bisa dimintai, bisa, sekali lagi tidak harus. Dia bisa dimintai pertanggungjawaban. Ya, jadi ada beberapa konsep yang di sini. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu mengatur tentang model peradilan di Indonesia. Pasal 1 angka 10 junto pasal 77 KUHP. Ya, bahwa pra-peradilan itu ya, adalah wewenang pengadilan negeri. Jadi yang punya kewenangan pengadilan negeri. Ya, kemarin kita bicara tentang kekuasaan kehakiman. Ya, bisa dicek lagi di videonya kemarin kalau yang terlupa, bahwa kita bicara tentang kewenangan absolut di pengadilan-pengadilan, di lingkungan-lingkungan pengadilan, ya, lingkungan peradilan, baik yang di bawah Mahkamah Agung, Mahkamah Agungnya sendiri ataupun Mahkamah Konstitusi. Nah, salah satu wewenang absolut dari pengadilan negeri adalah pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum adalah untuk memeriksa dan memutus, ya, yang disebut pra-peradilan. Terkait apa pra-peradilan itu? Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. Coba diperhatikan bahwa ternyata yang dibahas itu bukan hanya hal yang menyusahkan tersangka. Ya kan, tersangka ditangkap, ditahan, dalam hal tertentu terkait dengan penyitaan dan sebagainya. Tapi di sudut pandang yang lain juga mencegah yang saya tadi katakan, penegak hukum bermain mata dan curang. Perkaranya ditutup saja. Kata penyidik kurang bukti. Padahal penyidiknya kong kali kong dengan terdakwanya. Udah dibayar, udah disuap. Kira-kira bahasa kasarnya lah. Jadi korban atau orang yang melaporkan itu bisa menggugat penghentian baik penyidikannya atau penuntutannya agar bisa dimintai pertanggungjawaban. Polisinya itu kan punya, polisi jaksa itu kan bisa menentukan orang itu ditahan, prosesnya dilanjutkan atau tidak. Di sini yang menyebabkan di prakteknya banyak permainan. Yang tadi dicontohkan di kasus paling besar salah satunya adalah kasus Syahrul Yassin Limpo. Permainan.
Saya tidak katakan seluruhnya ya, tapi saya katakan pada prakteknya tumbuh ada oknum-oknum yang mempermainkan gitu, menjual kewenangannya, menjual kekuasaannya untuk menentukan perkara lanjut atau tidak lanjut, orang itu ditahan di penjara atau tidak, di rumah tahanan atau tidak, itu dijual. Oleh karena itu pihak ketiga, pelapor, orang yang di korban, masyarakat termasuk secara ekstrim, untuk mengikut mengawasi proses jalannya penegakan hukum. Anggota tim kuasa hukum Munarman, Aziz Yanwar, berencana akan mengajukan gugatan pra-peradilan terkait penangkapan atas dugaan tindak pidana terorisme oleh tim Densus 88. Lantas, apa itu pra-peradilan? Dikutip dari tribunnews.com, pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP pasal 77 sampai pasal 83. Dilansir dari laman resmi pnkepanjen.go.id, pra-peradilan juga dapat dilakukan untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka, keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Pra-peradilan tidak hanya sebatas itu, karena secara hukum ketentuan yang mengatur tentang pra-peradilan menyangkut juga tentang tuntutan ganti kerugian, termasuk ganti kerugian akibat adanya tindakan lain. Pada ganti rugi yang ditimbulkan karena tindakan lain, contohnya berupa kerugian yang timbul karena pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Sehingga dalam konteks ini pra-peradilan lengkapnya diatur dalam pasal 1 butir 10 KUHP, pasal 77 sampai dengan 83 dan pasal 95 sampai dengan 97 KUHP, pasal 1 butir 16 C, pasal 38 sampai dengan 46, pasal 47 sampai dengan 49 dan pasal 128 hingga 132 KUHP. Pengajuan pra-peradilan ini bisa dari beberapa faktor. Dalam konteks ini, pra-peradilan tidak hanya menyangkut sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi. Namun, pra-peradilan juga dapat dilakukan terhadap sebagai berikut. Adanya kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat pembuktian, seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, kekeliruan mengenai penangkapan orang atau dakwaan yang dikenakan, adanya tindakan lain yang menimbulkan kerugian akibat pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Selama ini, pra-peradilan sering dilakukan oleh tersangka atau keluarga tersangka melalui kuasa hukumnya dengan cara melakukan gugatan atau permohonan pra-peradilan terhadap pihak kepolisian atau terhadap pihak kejaksaan ke pengadilan negeri setempat, di mana substansi gugatannya mempersoalkan tentang sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, atau tentang sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Namun sesungguhnya, pra-peradilan secara hukum dapat dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pihak kejaksaan, begitupun juga sebaliknya. Perlu untuk diketahui bahwa pasal 77 hingga pasal 83 KUHP yang mengatur tentang pra-peradilan tidak hanya memberikan hak kepada tersangka atau keluarganya untuk memperadilankan kepolisian dan kejaksaan. Namun pasal tersebut juga memberikan hak kepada kepolisian untuk memperadilankan kejaksaan dan sebaliknya.
Pra-peradilan merupakan hal yang biasa dalam membangun saling kontrol antara kepolisian, kejaksaan, dan tersangka melalui kuasa hukumnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oke. Statement di akhir tadi itu adalah statement yang secara hukum ada, tapi pada prakteknya sangat jarang dilakukan. Apa itu? Pra-peradilan oleh antar penegak hukum. Yang sering terjadi adalah dua yang melakukan. Siapa? Kuasa hukumnya, dalam arti ini mewakili si klien, si tersangka, menggugat prosesnya, atau dilakukan oleh pihak ketiga manakala tersangkanya dihentikan proses penyidikan atau penuntutannya, tapi menurut keluarga korban atau pihak, misalnya kasus korupsi ya, korban itu misalnya LSM anti korupsi ingin menggugat, mempertanyakan kok bisa diberhentikan. Nah, pada dasarnya apa yang dilakukan dalam proses pra-peradilan ini ingin menunjukkan transparansi, akuntabilitas. Saya tadi berulang mengucapkan bahwa peluang terjadinya ekstra, terlalu berlebihan perlakuan yang dilakukan oleh penegak hukum, ataupun ada celah kong kali kong dalam penegak hukum. Oleh karena itu dibutuhkan satu hal yang namanya transparansi. Nah, penuntutan untuk transparansi itu, bahasa gampangnya, itulah yang disebut pra-peradilan. Dulu waktu saya kuliah di LS1, pra-peradilan ini jarang sekali. Jarang sekali. Perkara ini muncul jadi hits itu ketika kasus, nanti bisa di-googling, namanya kasus Hakim Sarpim. Sarpim ini membuat satu terobosan. Terobosannya apa? Terobosan yang itu nanti diikuti sampai tadi kasus Firly Bahuri. Apa itu? Coba perhatikan baik-baik teks ini ya. Pra-peradilan itu dikenakan pada sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan atau penghentian penuntutan. Bisa juga dikenakan berkaitan dengan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi orang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat. Ya. Maksud yang ini tuh ada orang ditangkap, udah dapat kerugian dan sebagainya, mobilnya disita dan sebagainya, tapi ternyata pelakunya bukan dia. Dia bisa minta ganti rugi itu. Ya. Tapi di sini, di teks ini maupun di penjelasan saya di sini, ya, kewenangan pra-peradilan itu bicara tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan. Ini berkaitan dengan tersangkanya, juga terkait ganti kerugian dan rehabilitasi itu tersangkanya. Bisanya tidak, penghentian penyidikan ini bisa berkaitan dengan pihak ketiga. Cuma ternyata dulu ini tidak terlalu dianggap seksi karena cuma masalah itu saja. Tapi kemudian ada terobosan. Makanya hukum itu berkembang, hukum itu terus bergerak. Ada terobosan-terobosan hukum yang dilakukan di tahun, saya lupa 2015 atau berapa tuh. Dia bicara tentang hal yang lain di luar tiga ini. Apa itu? Sah tidaknya penetapan tersangka seseorang oleh penyidik. Itu tidak ada di sini. Itu terobosan baru. Jadi konsepnya begini. Kenapa itu jadi terobosan nanti kita lihat.
Kewenangan 1, 2, 3 ini dianggap kewenangan besar dari tingkat penyidik, ya, yang bisa mengambil hak asasi orang lain. Dengan logika itu, bahwa hal-hal yang sifatnya kewenangan dari penyidik atau penuntut umum yang itu bisa merenggut hak asasi manusia itu juga bisa diajukan ke pra-peradilan. Dan yang paling dianggap merampas hak asasi manusia itu adalah penetapan tersangkanya. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Ini titik tolaknya. Ini namanya Hakim Sarpin. Oh, dulu waktu ini diajukan, digugat, dianggap orang yang banyak, ya dianggap entah dia curang, entah dia apa, tapi peninggalan dia, warisan dia ini sangat luar biasa sampai hari ini digunakan. Apa itu? Menetapkan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka adalah masuk dalam objek dari pra-peradilan. Apa yang diadili ini kasusnya adalah seorang bernama Jenderal Budi Gunawan. Jenderal Budi Gunawan ini adalah jenderal yang sedang diusulkan oleh presiden, ya, sedang diusulkan oleh presiden untuk menjadi Kapolri, jadi orang nomor 1 di Polri. Ya. Tiba-tiba orang bernama Budi Gunawan ini ditetapkan tersangka oleh KPK. Jadi bingung nih, ini lanjut nggak proses jadi Kapolri atau tidak? Nah, itu. Budi Gunawan melawan, dia ajukan yang namanya pra-peradilan. Pak Budi Gunawan ini terakhir dia akhirnya nggak terpilih jadi Kapolri karena Pak Jokowi menariknya, tapi dia nantinya jadi Kepala BIN. Mengadili dalam eksepsi. Menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan permohonan pemohon pra-peradilan untuk sebagian. 2. Menyatakan surat perintah penyidikan nomor sprindik strip 03/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf A atau B, pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 ayat 1 K1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan aku tidak mempunyai kekuatan mengikat. 3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf A atau B, pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 ayat 1 K1 KUHP adalah tidak sah
dan tidak berdasar atas hukum. Dan oleh karenanya penyidikan aku tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil. Menolak permohonan pemohon pra peradilan selain dan selebihnya. Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 oleh Haji Sarpin Rizaldi SHMH, Hakim pra peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dengan dibantu Ayu Triana Listiati SHMH, panitera pengganti pada pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa pemohon serta kuasa termohon. Demikian, dengan selesainya pembacaan putusan ini, maka seluruh rangkaian pemeriksaan perkara permohonan pra peradilan ini telah selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Kala itu, ini saya waktu itu masih lagi kuliah master ya, magister hukum litigasi. Putusan dari Pak Sarpin ini menjadi pembincangan yang sangat luas dan jadi bikin geger dunia peradilan waktu itu. Jadi waktu itu nggak sedikit yang menghujat Pak Sarpin ini disogok dan sebagainya. Wallahu a'lam. Yang pasti apa yang dilakukan oleh Sarpin ini membuat perubahan yang fundamental. Sejak 2015 itu banyak sekali tersangka ataupun melalui kuasa hukumnya mengajukan pra peradilan. Dulu jarang sekali di pra peradilan, tapi setelah itu ini jadi mainan baru ya. Sangat digemari untuk diajukan di pengadilan. Kalau ada yang mau tanya nanti langsung saja ya, tidak perlu nunggu saya beri kesempatan. Kalau yang mau tidur nggak apa-apa juga. Kecuali ngemil jangan tanya, jangan di sini. Untuk bulan puasa saya larang. Kalau di luar bulan puasa boleh makan minum di kelas saya. Tapi kalau di bulan puasa ini ya, iman saya nggak terlalu kuat. Kalau teman kalian mungkin tahan. Apalagi es kelapa gitu enak kayaknya siang-siang. Ada prosedur-prosedur, ada hukum acara yang berkaitan dengan pra peradilan ini. Pra peradilan itu diperiksa oleh hakim tunggal. Ini unik karena biasanya kan hakim itu jumlahnya lebih dari satu. Tapi untuk perkara ini hakimnya adalah hakim tunggal. Tadi si Sarpin itu ya sendirian. Dia mutus dia meriksa sendiri, dia mutus sendiri, pertimbangannya dia sendiri. Gitu. Lalu sejak diajukan prosesnya 3 hari ditetapkan hari sidang. Ya, hakim mendengarkan para pihak dan ini pemeriksaannya hanya 7 hari. Saudara perlu tahu bahwa di pengadilan itu sidang itu lama.
Kalau perkara pidana itu rata-rata 3 sampai 4 bulan. Ya. Kenapa lama, Pak? Karena sidangnya pekan ini sidang, ditunda pekan depan. Lanjutannya lagi minggu depan maksudnya. Minggu depannya lagi. Jadi prosesnya itu setiap minggu sekali kayak gitu. Kayak kita kuliah nih, mata kuliahnya ini yang sama akan ketemu lagi. Kenapa? Karena perkaranya banyak. Jadi kan gantian setiap Pak itu. Nah, kalau pra peradilan ini sidangnya bisa tiap hari. Kenapa? Karena masanya cuma diberi waktu 7 hari. Dan diberi, ini ada unik, jadi ada gugur. Gugur apabila apa? Gugur apabila pemeriksaan pokok perkara sudah dimulai. Maksudnya apa? Kalau petunjukannya adalah kalau proses penuntutannya sudah dimulai. Maksudnya apa yang lebih spesifik lagi? Kalau tersangkanya sudah diserahkan ke pengadilan untuk diperiksa, maka pra peradilannya otomatis gugur. Salah satu cara yang digunakan penyidik dan penuntut umum untuk daripada saya ladenin capek-capek, saya limpahkan aja ke pengadilan langsung. Nah, selesai perkaranya langsung digugurkan. Oke. Isi putusannya kaitannya dengan apa? Yang pertama, berkaitan dengan upaya paksanya. Kalau upaya paksa dianggap tidak sah, penangkapannya tidak sah, penahanannya tidak sah, penyitaannya tidak sah, penggeledahan itu tidak sah, jadi tersangka harus segera dilepaskan. Kalau ada permintaan ganti rugi, maka bisa ditetapkan ganti rugi dan rehabilitasi. Kan rusak namanya seseorang tiba-tiba, ya bayangkan dia lagi ngajar kayak gini, tiba-tiba dosennya ditangkap sama polisi. Nanti di kemudian hari terbukti bahwa dosennya nggak salah, tapi kan udah rusak namanya tuh. Nah, itu ada proses namanya rehabilitasi, mengembalikan nama baiknya. Lalu kalau dalam hal penghentikan penyidikan atau penuntutan, ternyata proses penghentiannya itu sendiri tidak sah. Harusnya perkaranya ini lanjut, tapi karena ada apa-apanya ternyata diberhentikan, di-stop perkara itu. Maka kalau ditetapkan terbukti tidak sah, maka penyidikan atau penuntutannya itu diminta oleh hakimnya, diperintahkan untuk dilanjutkan. Kalau ada benda yang disita misalnya, dikembalikan. Nah, dikembalikan kepada siapa pihak, siapa yang disita. Misalnya contoh tuh bisa jadi yang disita itu di luar dari itu. Oh, itu bukan asetnya si tersangka, tetapi punya orang lain yang kebetulan ada di rumah tersangka. Nah, itu bisa diajukan. Nah, harusnya bukan punya saya, itu punya saya Pak, kenapa disita juga, kayak gitu kira-kira. Kan sekarang lagi ramai penyitaan. Salah satu yang lagi hits itu kan apa? Mobil Rolls Royce-nya siapa? Sandra Dewi. Nah, tahu kasus itu? Ya. Si suami itu kan korupsi yang termasuk salah satu tersangka kasus korupsi PT Timah itu. Tahu orangnya itu, suami Sandra Dewi itu? Itu perusahaannya banyak di Kaltim. Dia itu presidirnya MHU. Kalau tahu kalian ada perusahaan tambang MHU itu, nah itu dia presidirnya. Nah, ditangkap gitu ya. Padahal kan kemarin dipuja-puja itu, pernikahan keren kaya raya. Ternyata terbukti korupsi. Total semuanya itu berapa? 271 triliun. Itu kemarin diomongkan itu buat beli klub bola Barcelona, Real Madrid itu bisa kebeli itu, sampai klub bolanya itu bisa kebeli. Itu kalau mau dibagi rata ke seluruh penduduk Indonesia, dapat sekian juta satu orang gitu. Gila sekali ya, korupsi gitu banget ya.
Nah, misalnya gitu. Jadi dengan pra peradilan ini hampir semua perkara-perkara terutama korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat negara itu mereka mengajukan pra peradilannya. Maka kita lihat cara sidangnya menurut pengadilan. Setiap tahun Pengadilan Negeri menerima permohonan pra peradilan. Bahkan hingga pertengahan tahun 2015 ini, pengajuannya sudah melebihi total pengajuan di tahun 2014. Namun tahukah Anda, sebagai warga negara, Anda bisa melayangkan permohonan pra peradilan? Berikut liputannya. 6 bulan belakangan, permohonan pra peradilan jadi topik hangat di berbagai media massa. Kata pra peradilan juga tak lagi. Ini baru, ini saya tunjukkan data kenapa 2015 karena kasus itu dimulai sejak kerannya dibuka tadi. Keran dibuka oleh Sarpin itu mengakibatkan pasca itu banyak sekali. Coba bayangkan, ini baru tahun pertama itu langsung sampai hari ini tuh terus bergulir. Saya pernah sekali diminta memberikan keterangan ahli di PN Samarinda berkaitan dengan pra peradilan. Jadi banyak sekali perkara yang masuk ke pengadilan berkaitan dengan pra peradilan. Pasca 2015 tadi, pasca kasus Budi Gunawan versus KPK tadi. Kalian 2015 masih apa ya? Ya gitu ya. Jadi bicara hukum ini salah satunya bicara sejarah, bicara apa yang terjadi masa lalu yang berakibat secara hukum sampai hari ini. Bagi masyarakat. Namun tahukah Anda apa arti sebenarnya pra peradilan dan bagaimana cara mengajukannya? Tahu. Pernah dengar sih? Nggak tahu. Tahu dikit-dikit sih Mbak. Sepanjang pengetahuan saya, pra peradilan adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh si terdakwa apabila dia ingin mengajukan upaya hukum, apakah penangkapan dia sah ataukah penyidikan dia sah, jadi seperti itu. Biasanya itu pengadilan yang untuk melihat kembali status seorang yang pernah diterapkan sebagai tersangka untuk ditinjau ulang. Kalau ngajuin, jujur aja saya nggak tahu. Apa ya? Oh nggak tahu kali itu Mbak. Ternyata tak semua orang tahu apa itu pra peradilan dan bagaimana mengajukannya. Di tahun 2015, angka permohonan pra peradilan pun meningkat. Salah satunya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tahun 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima 63 permohonan pra peradilan. Di tahun 2014, turun menjadi 61 permohonan. Kemudian meningkat tajam hingga 76 permohonan hanya dalam waktu setengah tahun di tahun ini. Permohonan pra peradilan memang menjadi hak tiap warga negara, lebih apabila merasa prosedur yang dilakukan janggal atau tidak tepat. Sejumlah pihak sering dijadikan termohon, di antaranya Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga Polri. Lalu, bagaimana cara mengajukannya? Tentu saja kita harus datangi pengadilan sesuai wilayah hukumnya. Datang ke pengadilan negeri sesuai dengan wilayah hukumnya, kemudian di pengadilan negeri itu langsung ke bagian kepaniteraan tindak pidana. Disitulah akan diregister. Kemudian setelah diregister, berkas itu akan dinaikkan ke Pak Ketua Pengadilan Negeri, kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk ditunjuk hakim yang akan menyidangkan. Nah, hakim yang ditunjuk itu baru nanti akan menetapkan hari sidang. Dalam proses pra-peradilan dibutuhkan waktu maksimal 7 hari, mulai dari pemanggilan pemohon dan termohon hingga pada sidang putusan. Di kepanitiaan pidana inilah kita bisa mendaftarkan permohonan pra-peradilan kita. Nah, jangan lupa untuk membawa surat-surat yang dibutuhkan seperti surat permohonan yang berisi rincian alasan mengapa mengajukan permohonan pra-peradilan. Nah, permohonan ini tidak dikenakan biaya atau biaya administrasi. Jadi Fitriani Aksariratna melaporkan untuk NET.
Tersangka mengajukan pra-peradilan seolah menjadi tren pasca putusan dari Hakim Sarpin Rizaldi yang membatalkan status tersangka dari Komjen Budi Gunawan. Keputusan ini berujung rekomendasi sanksi bagi Hakim Sarpin dari Komisi Yudisial. Fenomena tersangka mengajukan pra-peradilan mengungkap pasca Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Komjen Budi Gunawan. Berkat putusan Hakim Sarpin Rizaldi, Budi Gunawan bebas dari status tersangka yang diberikan KPK. Nama Hakim Sarpin sontak populer. Keputusannya menimbulkan pro dan kontra. Berbagai pihak melaporkan Sarpin ke Komisi Yudisial. Evaluasi pun dilakukan KY. Hasilnya, Komisi Yudisial merekomendasikan skorsing selama 6 bulan terhadap Sarpin karena dianggap telah melanggar beberapa prinsip dasar hakim. Itu ibaratnya kan kita kalau ada hakim yang baik kita dorong untuk tetap baik, tapi kalau ada hakim yang salah itu kan tidak hanya memberi sanksi pada hakimnya, tapi agar hakim yang lain tidak melakukan hal yang sama. Jadi ada namanya proses edukasi ya. Edukasi pada hakim-hakim yang lain, jangan melakukan tindakan seperti ini karena ini tidak benar. Sarpin menentang rekomendasi lembaga pengawas hakim terhadap dirinya. Menurut hakim yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Negeri Binjai, Sumatera Utara ini, keputusannya pada pra-peradilan Budi Gunawan sesuai dengan fakta persidangan dan tidak melanggar aturan. Saya sudah melaksanakan tugas saya sesuai dengan prosedur hukum, saya sudah menegakkan hukum, dan saya sudah menciptakan hukum. Dan itu diberi kewenangan oleh undang-undang. Judgment law. Hakim menciptakan hukum ketika hukumnya belum ada, dan itu dibutuhkan. Sarpin justru menuduh pimpinan Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Taufikur Rahman Syahudi telah mencemarkan nama baiknya. Ia pun melaporkan mereka ke Bareskrim Polri. Tugas KY itu bukan mengevaluasi, tapi mengawasi. Ini dia pengawas internal menyangkut masalah kode etik. Jadi hakim itu baru bisa diperiksa kalau hakim itu diduga melakukan pelanggaran kode etik. Sebenarnya tujuannya untuk menjaga harkat dan martabat hakim. Pemeriksaan pun dilakukan harus secara terbuka, tidak dipublikasikan. Ini belum diperiksa sudah dipublikasi di media. Dunia sudah mengetahui Hakim Sarpin bermasalah. Belum ada laporan itu. Ini sudah tidak benar seperti itu. Makanya ketika saya dipanggil untuk diperiksa, saya juga tidak mau datang. Karena menurut pendapat saya dia sudah melampaui kewenangannya. Hakim yang telah berkarir sejak tahun 1992 ini pun kembali menjadi sorotan ketika pimpinan Komisi Yudisial akhirnya menjadi tersangka. Sarpin merasa media tidak berada di pihaknya. Akibat pemberitaan yang dianggapnya tak berimbang, sang istri jatuh sakit dan anaknya terpaksa tidak bersekolah. Dan bukan hanya saya yang merugikan, yang terganggu, keluarga saya juga terganggu. Saya balik aja sama Anda, kalau Anda ini anak saya, Anda terganggu tidak? Itulah. Sebenarnya Komisi Yudisial telah memiliki aturan, bila seorang hakim tidak menerima evaluasi lembaga tersebut, ia bisa mengajukan klarifikasi. Kan sudah pernah kita klarifikasi ya. Tapi kemudian kalau misalnya rekomendasi sanksi atau usulan sanksi yang diberikan KY nggak tepat, ya merasa nggak adil, kita bisa mereka bisa melakukan ini keberatan, komplain dengan alasan yang cukup, kita periksa ulang apakah ada yang betul apa proses periksanya, karena ini kan nggak ada model kayak pengadilan banding, jadi KY menerima kembali kalau keberatan pihak yang hakimnya terlapor istilahnya. Nah, mereka menyampaikan poin-poinnya apa yang keberatan, kalau kita menilai bahwa itu memang proporsional, menyampaikan memang beralasan, ya nanti kita tinjau kembali sanksinya bisa turun dan sebagainya itu. Namun, Hakim Sarpin sudah terlanjur sakit hati. Ia bertekad melanjutkan kasus pencemaran nama baiknya di kepolisian. Kalau sekarang ini ya seperti yang Anda lihat, saya masih sidang. Kalau dampak secara pribadi saya sekarang udah, yang dulu akibat omongannya itu yang bikin kita sakit kan. Saya sudah dijan bersalah kan gitu. Coba Anda pikirkan baik-baik. Hakim di seluruh Indonesia ini mulai dari Sabang sampai Merauke setiap pengadilan. Kalau dia baca itu media, katakan bahwa jangan sampai ada Hakim Sarpin lainnya. Dia pengawas, dia merasa hebat kan begitu. Itulah yang saya tidak mau terjadi. Tim Tim Liputan melaporkan untuk NER.
Ya, silakan yang boleh. Mungkin ini pertanyaan saya buat pra peradilan. Ya. Sebagai saya pihak yang mungkin belum pernah kena kasus pidana gitu. Mungkin untuk beberapa orang yang sudah kena kasus pidana, pra peradilan ini tuh bisa jadi metode baru sebenarnya untuk tersangka itu memberikan waktu kepada tersangka untuk memanipulasi proses peradilan gitu. Dan pertanyaan kedua saya, apakah pra peradilan ini tidak begitu memperlambat kasus-kasus yang ada gitu, sehingga orang-orang itu menjadikan pra peradilan ini sebagai tren. Jadinya orang-orang itu bakal berpengadilan semuanya untuk pra peradilan. Oke, sudah. Ya, oke, saya coba jawab ya. Pertama, setiap aturan itu pasti ada plus minusnya. Kayak gitu. Jadi kan KUHAP itu udah mengatur begini. Jaksa tuh begini, polisi itu boleh begini. Pada prakteknya ada yang curang, kan gitu. Polisi yang curang, jaksa yang curang ada. Saya tidak katakan seluruhnya, sekali lagi. Ada, karena terbukti di perkara yang berjalan itu ada kesalahan. Ternyata jaksa dan penyidiknya itu tidak cermat dalam melakukan proses penegakan hukum itu. Tapi di satu sisi ya memang terjadi ini jadi sarana para pelaku kejahatan untuk bisa ya entah mengulur, entah melawan dan sebagainya. Tapi sebagai kita masyarakat yang di luar itu, kita bertugas mengatakan seseorang itu baru bisa ditetapkan sebagai orang yang bersalah itu kalau sudah ada putusan hakim, bukan sejak ada penyidikan. Nah, tapi kan memang kita sudah terbiasa menjudge duluan sebelum itu. Ya ada yang nyata-nyata tertangkap tangan atau nyata-nyata nampak sekali kecurangannya ya gitu kan gitu. Tapi bisa jadi memang ada juga yang tidak terjadi seperti itu. Pada faktanya data yang terungkap mayoritas pra peradilan ini ditolak. Mayoritas. Ada satu sisi lagi, sebagai seorang pengacara, ini nambah-nambah kerjaan, nambah-nambah duit. Pengacara, oh ada lagi nih peluang sini Pak, kamu tambahkan ini saya dapat duit lagi. Ya sekali lagi pasti ada plus minus di dalam setiap kebijakan. Ini muncul pada dasarnya mencuat pra peradilan ini. Ya gara-gara polisi sama jaksa, bahkan sampai KPK pun main curang, itu intinya. Ada yang main curang. Coba nggak ada main curang, nggak sedikit juga. Itulah rusaknya negeri ini itu karena banyak. Bahkan penegak hukumnya itu main curang. Maka saya selalu ingatkan kepada mahasiswa hukum. Tadi ya seperti di awal saya sampaikan. Saudara tidak terlalu pinter, tidak apa-apa, tidak paham. Saya pun beberapa mata kuliah ngulang. Transkrip S1 saya A, B, C, D. Saya ada mata kuliah yang saya ngerti dapat A, ada yang sampai dapat B, ada yang saya dapat C, ada yang dapat D. Ya gitu, kita santai aja gitu. Tapi jangan curang. Kalau curang, nah itu sudah itu yang merusak. Yang merusak negeri ini bukan karena orang tidak pintar, tapi karena orang curang. Itu Mas kira-kira jawabnya. Tadi ada Mbaknya mau nanya? Yang di belakang ya silakan Mbak. Ya, ya, ya,
Ya, kalau dia ditetapkan dengan satu surat kan pra peradilan, biasanya yang paling banyak itu kan adalah penetapan tersangkanya. Kalau dia ditetapkan dengan satu surat penetapan tersangka, lalu pasalnya ada beberapa sangkaan, nah itu satu pra peradilan saja. Tapi kalau seseorang itu ditetapkan, kan bisa terjadi dia dilaporkan di PN Samarinda, tetapkan tersangka. Nanti dia dilaporkan juga oleh korban yang ada di PN di Polsek, Polsek Samarinda. Ada juga di Polsek Semarang, di Polsek Surabaya. Di sana tetapkan tersangka masing-masing pra peradilannya masing-masing. Ya, sesuai dengan penetapan tersangkanya. Gitu. Bahkan di satu polsek yang sama seseorang itu bisa dikenakan perkara beda. Si A lapor dia kasus A, si B lapor kasus B, C laporkan, bisa jadi dia ditetapkan tersangka di kasus yang ini, si A dia tersangka, di kasus yang lain dia tersangka, di kasus yang lain tersangka, di polsek yang sama, di Polres yang sama, gitu ya. Jadi bisa gitu. Ya. Kalau laporan itu biasanya perkara itu kalau melibatkan banyak wilayah, dia dilimpahkan, bahasa polisian dilimpahkan. Bisa dilaporkan di mana saja, tapi nanti dilaporkan. Kalau perkaranya itu saling berhubungan, nanti ditarik ke pusat Mabes Polri. Kan? Kalau itu perkaranya daerah, dia dilimpahkan ke Polda mana. Oh, kalau Polda merasa ini cukup di tingkat kabupaten, turunkan lagi kan gitu. Nanti tergantung dilimpahan dari pihak kepolisian. Kira-kira gitu. Itu Mbak? Ya, ada pertanyaan lagi? Oke, saya lanjutkan. Masih ya kita ya? Oke, bentar lagi lah. Oke, isi putusan pra peradilan. Apakah ada upaya hukumnya? Nah, di sini bisa diatur ya. Tidak diatur, ada tidak boleh, ya, itu nanti dan sebagainya. Saya tidak akan banyak nih yang saya ingin sampaikan. Nah, ini cara belajar yang benar ya. Ini saya ajari cara belajar yang benar. Hati-hati. Karena ini agak tricky. Apa itu yang disebut tricky? Dia tidak bisa dilihat dari satu sumber saja. Tadi yang saya sampaikan itu adalah yang ada di dalam KUHP. Tapi ada satu lembaga bernama Mahkamah Konstitusi ini tukang bikin rubah-rubah aturan. Ya, kan gitu ya, bahasa gampangnya. Jadi kalau mau baca satu aturan, nanti saudara misalnya mau bikin skripsi atau mau bikin makalah, mau apa, lihat satu undang-undang, lihat juga putusan Mahkamah Konstitusi terkait undang-undang itu. Saya pernah tuh nguji mahasiswa, dia satu saya ingat, kamu sudah baca putusan Mahkamah Konstitusi? Belum Pak, pasti salah. Nah itu, jadi, oh Pak di undang-undangnya nggak ada Pak. Iya, tidak dituliskan di undang-undangnya, tapi muncul di putusan Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan putusan MK, ini ada beberapa hal. Ada 4 putusan MK, sampai tulisan ini dibuat ya, sampai tulisan ini dibuat. Itu ada beberapa putusan MK yang berkaitan dengan pra peradilan. Nih, putusan pertama MK nomor 21 PUU tahun 2014. Bahwa dalam putusan MK tersebut diputuskan bahwa ketentuan, baca putusan MK itu harus benar ya. Bacanya tuh, ketentuan pasal tersebut tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang, ini artinya MK nambah makna, menambahkan makna. Oh, jadi ada tambahan makna bahwa
Awalnya nih bahasa kasarnya. Awalnya hanya 1, 2, 3 ini. Dan tambah di bawah ini. Ditambah maknanya juga berkaitan dengan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Gitu. Jadi objek dari pra peradilan ditambah oleh siapa? Oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, gitu. Kenapa kata Mahkamah Konstitusi penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan, merupakan perampasan HAM. Itu ya, itu spesifik yang disampaikan Mahkamah Konstitusi. Putusan kedua, ada putusan juga masih 2015 menafsirkan ketika Mahkamah Konstitusi berpendapat penyidik KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KPK tidak harus hanya berasal dari institusi kepolisian. Ini sebenarnya berkaitan dengan yang disebut penyidik itu siapa? Ya. Menurut KUHAP itu polisi atau PNS tertentu. Nah, KPK itu polisi bukan, sebagian penyidik KPK itu adalah penyidik independen. Polisi bukan, PNS pun bukan dulu. Kalau sekarang berubah jadi ASN. Nah, dulu ada itu namanya penyidik KPK independen khusus. Nah, ini digugat, dianggap penyidiknya tidak sah. Nah, tapi menurut putusan MK ini tetap dianggap sebagai penyidik. Nah, itu putusan yang kedua. Yang ketiga, putusan MK masih tahun 2005. Bayangkan dengan gara-gara Sarpin tadi itu keluar putusan-putusan MK, banyak orang mengajukan tafsir ke Mahkamah Konstitusi. Melalui putusan ini, pengertian perkara sudah mulai diperiksa adalah saat pokok perkara disidangkan. Nah, gitu ya. Jadi diberi makna pada selesai diperiksa saat pokok perkara disidangkan. Di mana? Di pengadilan. Lalu ini ada juga nih, ini kemarin saya menjadi ahli, memberikan keterangan ahli di pengadilan berkaitan dengan ini. MK menyatakan bahwa penyampaian surat perintah dimulainya penyidikan tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa. Dulu hanya buat jaksa, tetapi juga kepada terlapor dan korban atau pelapor. Nah, gitu. Jadi saya dulu nyampaikan. Jadi putusan ini memberikan ruang bagi tersangka melakukan pra-peradilan apabila belum menerima SPDP. Ya, jadi ada 4 tafsiran baru atau makna baru yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Nggak ada di dalam undang-undangnya, di dalam KUHAP itu nggak ada. Nah, lihatnya di mana? Di putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi hati-hati, saudara. Oh Pak, saya sudah baca undang-undangnya Pak. Oh, ngelotok. Saya akan tanya, apakah ada undang-undang perubahannya? Bisa jadi waktu kamu baca belum ada, tapi kemarin sore tiba-tiba DPR sudah menetapkan ada undang-undang barunya, kan itu. Undang-undang itu bergerak dinamis. Atau yang kedua bisa jadi tadi sore misalnya saya bilang, Hakim MK memutuskan berkaitan dengan undang-undang yang saudara baca itu ada perubahannya, bisa jadi kayak gitu, ya. Salah satu kasus pra-peradilan yang hits beberapa belakangan ini adalah yang menimpa guru saya, dosen saya dulu waktu S1, S2 juga, namanya Prof. Edward Edi O.S. Yarich. Edi O.S. ini profesor di Gajah Mada, sempat menjadi Wamenkumham. Nah, ketika dia Wamenkumham itu kena kasus. Nah, ini. Dan luar biasa dia salah satu ya, walaupun jarang kan, ini salah satu yang menang.
Wah, ini hot news ya. Tadi malam saya ambil saya, gimana peluang kita dari 3%? Kita akan lihat, kita akan baca, kita akan pelajari terlebih dahulu produk putusannya yang masalah. Sekali lagi seperti kami sampaikan tadi bahwa pra peradilan kan itu satu bentuk koreksi dari aspek formalnya aja gitu, bahwa ada hal yang sifatnya formil yang barangkali terlangkahi atau tidak sejalan dengan aturan proses yang harus dilakukan. Untuk kita akan melakukan ini lagi, kita akan periksa pada bagian mana ya aspek formil yang menyatakan tidak tepat ya, itu dari produk putusan hakim tadi. Yang pertama yang ingin kami sampaikan, kami mengucapkan terima kasih kepada hakim dan perkara dan ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan yang telah mengabulkan permohonan penetapan permohonan pra peradilan atas nama tersangka Profesor Muhammad Haji Masarif Hiyari pada sore hari. Kemudian yang kedua yang perlu digarisbawahi bahwa dengan putusan yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah karena tidak cukup dua alat bukti dan di sini bebas bukan bebas apa ya, penetapan tersangkanya gugur karena tidak cukup bukti. Dan penetapan tersangka itu minimal 2 alat bukti. Ternyata diperiksa dicek di akun transparansinya gimana? Ada nggak sih alat buktinya? Ternyata tidak cukup bukti. Jadi kasusnya ini kan kasus Prof Edi ini dianggap melalui anak buahnya menerima uang berapa 8 miliar apa ya untuk membantu pengurusan satu perkara. Perusahaannya Haji Isam, orang Banjar. Isam. Ini perkara yang diterima. Tapi mayoritasnya, termasuk yang tadi di awal. Beralih ke informasi lainnya, saudara. Hakim tunggal. Kemarin saya tunjukkan di awal itu kasus apa tadi? Kasus Firly. Apa hasilnya? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tolak gugatan pra peradilan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Seluruh tahapan penetapan tersangka Firly Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menurut Hakim Tunggal sah. Ini berdasarkan peraturan Kapolri tentang penyidikan pidana. Di sidang, Hakim Ketua mengatakan tidak ada satupun alat bukti pemohon Firly Bahuri yang dapat membuktikan penetapan Firly sebagai tersangka tidak sah. Putusan nomor 129 bahwa maksud penuntutan jawaban permohonan pra peradilan adalah telah melaksanakan seluruh tahapan penetapan tersangka secara sah berdasarkan peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Menyatakan permohonan pra peradilan pemohon tidak dapat diterima. 2. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sebesar ini. Sebelum sidang putusan pra peradilan terhadap Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri digelar, Presiden memberi komentar soal upaya hukum